Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina. Saya aslinya dari Malang. Saya dari kelas A18 dengan nomor absen 16. Untuk tugas presentasi kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang fikih dan usul fikih. Mulai dari materinya yaitu pengertian fikih. Fikih secara etimologi berarti paham yang sangat mendalam. Fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Fikih menurut istilah, menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan pengertian usul fikih, usul secara etimologi mempunyai banyak arti, yaitu 1. Dalil, yaitu landasan hukum. Yang kedua, kaidah kulliyah, yaitu landasan atau pondasi utama. Yang ketiga adalah al-rajan, yaitu yang terkuat. Yang keempat adalah al-ihtisab, yaitu memberlakukan hukum yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan fikih, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fikih adalah ilmu-ilmu tentang hukum-hukum yang syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan usul fikih sendiri pengertiannya adalah dari aspek kebahasaan. Usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan menurut ulama usul dari kalangan Syafi'iyah, usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara global, mengetahui pengambilan dalilnya, dan mengetahui keadaan orang yang mengambil dalil tersebut atau mujtahid. Sedangkan objek utama dalam pembahasan usul fikih adalah yang menjadi objek utama dalam pembahasan usul fikih adalah adillah syar'iyah atau dalil-dalil syar'i yang merupakan sumber hukum dalam ajaran agama Islam. Selain membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam hukum adillah syar'iyah, dilengkapi juga dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan hukum dengan mempergunakan masing-masing dalil tersebut. Kemudian topik-topik dan ruang lingkup yang dibicarakan dalam pembahasan ilmu usul fikih yaitu meliputi A. Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum seperti hukum taklifi yaitu tentang hukum wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Dan hukum wadli meliputi sebab, syarat, mani', ilat, syah, batal, azimah, dan ruhsyah. Yang B. Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum atau mahkum fihi, seperti apakah perbuatan itu disengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhannya, apa dengan kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya. Yang C. Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum atau mahkum alaihi, apakah pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya. Yang D. Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia. Yang E adalah masalah istinbat dan istidlal, meliputi makna zohir nas, takwil dalalah lafaz, mantuk dan mafhum yang beraneka ragam, am dan khas, mutlak dan muqayyad, nasikh dan mansyukh, dan sebagainya. Kemudian yang F masalah ra'yu, ijtihad, ittiba, dan taklid, meliputi kedudukan ra'yu dan batas-batas penggunaannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taklid, dan sebagainya.
Selanjutnya yang G adalah masalah adillah syar'iyah yang meliputi pembahasan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istislah, Istisab, Mazhabus Sahabi, Al-Urf, Syar'u man qablana, Bara'atul Asliyah, Saddaz Zari'ah, Makasidus Syariah atau Ususus Syariah. Yang H adalah mas'ah, ra'yu, dan qiyas meliputi asal, far'u, ilat, masakul ilat, al-wasful munasib, as-sabru wa taqsim, tankihul manat, ad-dauran, asyabhu, igaul farik, dan selanjutnya dibicarakan masalah ta'arud wa tarjih dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya. Nah, dari pembahasan tersebut bisa disimpulkan bahwa objek pembahasan dari kedua materi tersebut adalah berbeda, yaitu jika fikih menjadikan perbuatan manusia mukallaf dari sisi ia sebagai penetapan hukum syariat dijadikan objek pembahasannya. Kemudian secara usul fikih pembahasannya yaitu memutuskan perhatiannya ke arah dalil-dalil hukum syariat secara garis besar. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil kuli dari sisi ia sebagai penetapan hukum kuli. Sedangkan tujuannya, jika fikih mempunyai tujuan untuk menerapkan hukum-hukum syariat atas perbuatan manusia dan perkataan manusia dari sisi perintah dan larangan syariat untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Kemudian secara usul fikih mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan dapat menerapkan dalil-dalil syariat terhadap hukum juz'iyah serta penerapan kaidah dalam proses dan prosedur penerapan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan seperangkat dalil-dalilnya. Selanjutnya, menurut sumbernya, fikih bersumber pada dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istidlal, dan dalil-dalil yang lainnya. Jika usul fikih sumbernya dari beberapa hal. Yang pertama yaitu bahasa Arab, yaitu komponen yang mendasari gaya bahasa guna menjadi pedoman dalam menyimpulkan pengertian nas Al-Quran dan hadis atas dalalah lafaziyahnya, seperti hakikat dan majaz, am dan khas, mujmal dan muqayyad, mushtarak dan mutasyabih. Kemudian yang B, ilmu kalam, sebab membahas Al-Quran dan hadis dan dalil lainnya menuntut pendasaran iman sebagaimana mestinya. Misalnya, metode memperbantukan hadis sebagai penafsiran ungkapan keglobalan dalam Al-Quran harus bertumpu pada keyakinan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan otoritas menyampaikan wahyu dengan proteksi kemaksuman guna menjabarkan petunjuk pelaksanaan garis besar hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bersumber pada hukum syariat secara garis besar bisa didekati dengan dari sudut penggambaran deskriptifnya. Misalnya, memposisikan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam dan dari arah mana suatu ketetapan hukum itu dapat digali dan dari Al-Quran. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa menjadi referensi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.